Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kebenaran firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari kitab Wahyu pasal 2, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat di bawah perikop kepada jemaat di Efesus. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas perkenanan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Urapi kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sucikan hati dan pikiran kami, agar kebenaran firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Namun saya akan membacakan pada ayatnya yang keempat saja. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa di antara kita yang tidak pernah jatuh cinta? Saya yakin ada banyak di antara kita pernah merasakannya. Nah, ketika perasaan itu datang dalam kehidupan kita, apa yang kita rasakan? Tentu Bapak Ibu merasa bersemangat, merasa senang, merasa bergairah, merasa bergembira, ada sukacita, ada kebahagiaan dalam kehidupan. Namun Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, setelah kita menikah, sekian tahun hidup bersama dengan pasangan, apakah rasa itu tetap sama? Seperti saat kita baru jatuh cinta dengan yang sudah puluhan tahun hidup berumah tangga. Bapak Ibu Saudara, seiring perjalanan waktu, rasa itu kadangkala kian memudar dalam kehidupan kita. Kita duduk bersama rasanya biasa-biasa saja. Berjalan bersama juga biasa. Bahkan saat berbaring pun terkadang terasa biasa-biasa saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan, walaupun dalam kehidupan keseharian kita melakukan berbagai macam hal dalam kehidupan kita untuk melayani pasangan kita, tetapi apa yang dilakukan itu hanya kadangkala berdasarkan kewajiban dan juga tanggung jawab semata. Kehilangan rasa dalam kehidupan, kehilangan cinta yang semula. Sehingga seringkali orang walaupun sudah sekian lama berumah tangga, orang bisa saja pisah. Karena cinta kasih yang semula itu hilang dari kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, nas kita pada saat ini merupakan kecaman oleh Tuhan terhadap jemaat yang ada di Efesus, karena mereka kehilangan cinta yang semula yang mereka miliki. Artinya mereka kehilangan semangat, gairah, rasa antusias untuk bersekutu dan menjalin hubungan keakraban dengan Tuhan. Walaupun memang di satu sisi jemaat Tuhan ini melakukan kewajiban mereka terhadap Tuhan, mereka beribadah, mereka bekerja dengan giat, mereka penuh dengan semangat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik mereka. Mereka juga tidak kenal lelah ketika mereka mengalami berbagai macam penderitaan. Tetapi rupanya hal itu tidak cukup menjadi dasar yang membuat Tuhan merasa senang. Karena apa? Karena apa yang mereka lakukan itu hanya berupa kewajiban dan tanggung jawab. Hal yang seperti ini membuat rasa itu tidak ada. Rasa kasih, rasa yang keluar dari hati, ketulusan jiwa itu hilang dari kehidupan mereka. Oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini sebenarnya mengingatkan kita sekalian. Entah kita bekerja di gereja,
atau pekerjaan-pekerjaan kita yang lainnya, atau juga dalam kita melakukan melayani sesama dan juga melayani pasangan kita, maka firman Tuhan ini sebenarnya mengingatkan kita supaya rasa kasih cinta kita yang semula itu jangan sampai hilang. Jangan kita melakukan suatu pekerjaan hanya berdasarkan tanggung jawab, kewajiban saja, bukan berdasarkan hati kita. Jangan rasa cinta itu hilang, semangat, antusias itu hilang. Rasa yang semula kita miliki, tak kala kita merasakan jatuh cinta kepada pasangan kita, jangan sampai hilang itu dalam kehidupan. Karena ketika itu hilang, maka orang akan kehilangan rasa terhadap pasangannya. Orang akan merasakan bahwa itu hal yang biasa. Demikian halnya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Pandemi COVID-19 dapat membuat orang merasakan suatu hal yang biasa dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Melakukan ibadah hanya berupa rutinitas dan kewajiban saja, bukan berdasarkan rasa antusias dan rasa ketergantungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita, jangan sampai cinta kasih, semangat, antusias yang pernah kita miliki itu hilang di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan akan menguatkan kita, memampukan kita, dan Tuhan menginginkan kita supaya dalam kehidupan kita tetap setia kepada Tuhan, dan juga rasa semangat, gairah untuk terus bersama-sama dengan Tuhan itu harus tetap ada dalam kehidupan kita. Tuhan berkati dan menguatkan kita bersama. Amin.